Darussalam Syamsuddin BA RG. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar yang mengikuti kegiatan takziah malam ini melalui Zoom, dan Bapak-Bapak Rektor pada masanya. Tadi sempat saya lihat Prof. Kadir, Prof. Ashar, dan beberapa di antara yang sempat ikut melalui Zoom. Bapak Wakil Rektor 2, mungkin Wakil Rektor 4, Wakil Rektor 1. Di majelis Tazkiratul Maut kita sekarang ini, yang saya hormati juga hadir Bapak Wakil Bupati Bulukumba. Yang saya hormati Bapak-bapak para guru besar, Gurunda Kiai Haji Muhammad Ahmad, dan guru-guru kita yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Peristimewa harga besar almarhumah guru kita, Gurunda, ibu kita, orang tua kita, Profesor Dr. Hajah Andi Rasdiana Amir. Kalau tadi testimoni dari salah seorang putri beliau, sekiranya kita mau memilih dan kita diberi kesempatan untuk memilih, pasti kita juga akan memilih sama dengan almarhumah. Kematian beliau, wafatnya beliau di usia 88 tahun. Dan usia dijalaninya dengan penuh memberi manfaat, memanusiakan manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasul juga mengajari kita seperti yang seringkali oleh Gurunda sampaikan, bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata guru kita ketika memberi kita kuliah hadis, karena Gurunda adalah seorang guru besar hadis. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang dipanjangkan usianya dan semakin baik amal perbuatannya. Wasarun nas, sejelek-jelek manusia, kata Rasulullah, man tala umruhu wasa'a amaluhu, yang diberikan usia yang panjang dan semakin jelek amal perbuatan. Gurunda kita almarhumah masuk kategori yang pertama, diberikan usia yang panjang dan semakin baik amal perbuatan. Insya Allah, menurut biodata tadi yang dibacakan, Februari ke depan almarhumah akan berusia 88 tahun. Dan Tazkiratul Maut yang saya hormati, kematian itu adalah sesuatu kepastian. Tapi kepastian yang tidak kita bisa pastikan hari kedatangannya. Seiring dengan perjalanan waktu, perjalanan hari yang kita jalani, itu berarti kita semua sementara mendatangi kematian. Dan kepastian itu semakin mendekat dengan kita. Meskipun tidak ada orang yang bisa memastikan kapan kematian itu datang pada. Karena itu, kalau kita mau semua melihat apa sebenarnya korelasi
antara kita yang masih hidup dengan kematian itu. Prof. Muhammadiyah Amin, masuk ke Prof. Sini ke Prof. Sini ke. Prof. Muhammadiyah Amin itu sama dengan saya, anak ideologis almarhumah. Saya 1 tahun di atas Prof. Muhammadiyah Amin yang sudah pernah menjadi Dirjen Bimas Islam. Mari ke Prof. Ya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Orang tua itu ada 3 macam. Kalau tadi Ananda yang memberi testimoni dan saudara-saudara, itu namanya orang tua biologis. Jadi yang melahirkan, mendidik, membesarkan kita itu namanya orang tua biologis. Itu harus kita hormati. Jadi ada 3 jenis orang tua, Bapak Ibu sekalian, jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati. Yang kedua, boleh jadi kita semua juga yang hadir di sini masuk kategori itu. Apa itu? Kita jadikan almarhumah sebagai orang tua ideologis. Karena dia mengajari kita, pada saya diajari di S1, S2, S3. Orang tua ideologis. Jenis yang ketiga adalah orang tua yang mengizinkan kita hidup dengan anaknya. Itulah bapak dan ibu mertua kita. Jadi 3 jenis orang tua itu harus kita hormati. Wabil walidaini ihsan. Jadi orang tua biologis, orang tua ideologis, dan orang tua yang mengizinkan kita hidup dengan anaknya. Itulah bapak dan ibu mertua kita. Jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, kematian adalah suatu kepastian. Jadi kematian itu akan mendatangi kita dari beragam pintu masuk. Dia akan menjemput kita tanpa melihat umur, latar belakang agama, status sosial, pangkat, jabatan. Dia tidak akan lihat itu. Kalau kematian datang, seorang panglima perang pun itu akan bertekuk lutut di hadapan malaikat maut. Seorang miliarder yang kaya raya, ketika kematian datang, tidak dapat menyogok malaikat maut untuk melaksanakan surat perintah dari Tuhan. Seorang dokter dengan alat kedokteran yang super canggih pun itu akan angkat tangan ketika malaikat maut mengambil alih tugasnya. Jadi kematian itu akan datang melalui beragam pintu masuk. Dan dia akan menjemput kita seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan hari kedatangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati. Karena itu, Imam Ali Zainal Abidin bahwa ada 3 keadaan, tidak ada satu orang pun di antara kita yang berani menghadapi keadaan itu. Yang pertama, tidak ada orang berani ketika berjumpa dengan malaikat maut. Yang kedua, tidak ada orang berani ketika dia dibangkitkan dari kubur. Dan yang ketiga, tidak ada orang berani ketika dia berada di hadapan Tuhan untuk menerima apakah dia termasuk orang yang beruntung atau dia orang yang celaka. 3 keadaan ini tidak ada orang yang berani. Inilah dalam tuntunan ajaran agama kita, di saat sakaratul maut misalnya, ini menjadi pembahasan yang sangat panjang dan menarik, yang menjadi satu stesen dari kehidupan kita. Saya baca dalam buku Muhammad Muhammadi Istihari, Alam Barzakh, itu menceritakan seperti ini. Israel datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, Israel, saudaraku, apa kau datang untuk bersilaturahim? Israel mengatakan, saya datang dengan perintah Tuhan untuk mencabut nyawamu.
Lalu Musa mengatakan, izinkan saya untuk memohon izin kepada orang tuaku, istriku, anak-anakku. Lalu dia bermunajat kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Israel, Israel, kasih kesempatan Musa untuk pamit kepada orang tuanya. Dia datang kepada ibunya. Ibu, saya sudah mau melakukan safar. Safar kemana? Ke akhirat. Ibunya menangis, Musa juga menangis. Dia datang kepada istri dan anaknya. Istriku, anak-anakku, saya akan melakukan perjalanan. Istrinya menangis, anak-anaknya juga menangis di pangkuan. Melihat itu, Allah berfirman, Musa, kau bilang kau cinta pada saya. Kenapa kamu justru mau menghadap kepada saya, justru kau menangis? Lalu Musa bilang, Tuhan, saya khawatir meninggalkan anak istriku. Lalu Tuhan mengatakan, singkirkan kekhawatiranmu. Saya akan menjaga anak istrimu dengan kasih sayangku. Lalu dengan itu